Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kali ini kita akan menonton sebuah film yang berjudul Knights of the Valor yang baru saja rilis di tahun ini 2021. Film bergenre action fiksi ini menceritakan tentang perjuangan seorang pangeran muda dari klan Shuhan yang bernama Guan Qing. Kita sebut saja Jenderal Qing. Ia sedang berjuang untuk membalaskan kematian ayahnya yang bernama Guan Yuchang. Kita panggil saja Jenderal Yu, dan juga kakaknya yang bernama Zhu Chang. Jenderal Qing sangat terbakar api amarahnya karena kematian ayah dan kakaknya saat berperang melawan klan Dongwu. Dan Jenderal Qing juga ingin merebut kembali pedang sabit naga hijau yang merupakan warisan turun-temurun dari keluarganya yang telah jatuh direbut ke tangan Jenderal Fan Jiang yang merupakan pemimpin pasukan dari klan Dongwu. Lalu bagaimanakah kisah perjuangan seorang jenderal muda yang ingin merebut kembali pedang itu dari tangan musuh? Mari kita tonton filmnya sampai habis. Di awal film kita lihat Jenderal Yu sedang terdesak dan mengalami banyak kekalahan setelah diserang dari berbagai arah oleh musuh. Kemudian Jenderal Yu menyemangati semua pasukannya yang tersisa agar tetap bertarung sampai titik darah penghabisan. Dan sampai pada pagi harinya, Jenderal Yu bersama anaknya Jenderal Chang menyerang balik pasukan Dongwu. Tentu saja serangannya sangat dinanti-nanti oleh Jenderal Fan Jiang yang merupakan pemimpin pasukan dari klan Dongwu. Karena ia sangat ingin sekali merebut pedang sabit naga hijau dari tangan Jenderal Yu. Setelah bertempur sekian lama, sayangnya pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Yu berhasil dikalahkan oleh klan Dongwu. Dan hanya menyisakan Jenderal Yu bersama anaknya Jenderal Chang. Setelah mereka terpojok dan dikepung oleh pasukan Dongwu, Jenderal Fan Jiang pun menyarankan kepada Jenderal Yu dan Jenderal Chang agar menyerah dan memberikan pedang sabit naga hijau itu ke tangannya. 关元长，你大势已去，还不快快弃刀就降！你的青龙偃月刀。 Tetapi Jenderal Yu bersama anaknya memilih untuk mati secara terhormat. 何须多言，如此而已。杀！ Scene beralih ke kediaman Jenderal Qing yang sedang berduka atas kematian ayahnya dan kakaknya. Terlihat juga para keluarga sekaligus para pejabat klan Shuhan. Dan pada saat inilah Jenderal Qing mengutarakan niatnya kepada pemimpin klan untuk membalaskan dendam kematian ayah dan kakaknya. Dan ia meminta izin untuk memimpin pasukan saat itu juga untuk menyerang balik klan Dongwu. Namun niatnya ditolak dan tidak diberi izin oleh paman sekaligus pemimpin klan dan beberapa pejabat klan. Karena dirasa untuk berperang apalagi membalaskan kematian ayahnya, butuh perhitungan strategi yang sempurna dan tidak bisa dilakukan secara mendadak. Dan lagi sekarang mereka sedang berduka atas kematian Jenderal Yu dan juga Jenderal Chang.
Namun Jenderal King di situ sangatlah marah karena tidak diberi izin dan merasa tidak dapat dukungan dari pamannya sendiri. Lalu ia memutuskan untuk keluar dari klannya dan berhenti menjadi prajurit Han. Dan akan pergi sendirian menyerang Dongwu untuk membalaskan kematian ayah dan kakaknya. Scene berganti, kemudian ia berangkat sendiri di saat hujan lebat. Namun di tengah perjalanan pamannya bernama Zhu mencegat dan menghalanginya, dan pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. Dan kemudian King pun kalah. Ia berhasil ditenangkan oleh pamannya dan mendengarkan pamannya bahwa King harus meningkatkan dan melatih kemampuan bela dirinya jika ia ingin membalas kematian ayahnya, dan juga harus menyusun rencana yang sangat matang dan sempurna untuk mengalahkan pasukan Dongwu. Hari demi hari ia lalui oleh King. Ia pun berlatih dengan sangat keras. Siang dan malam entah ia hiraukan, sampai-sampai ia juga lupa makan dan tidur. Hingga pada saat King sedang menganalisa dan mempelajari beberapa peta kerajaan Dongwu yang ia dapatkan dari mata-mata. Akhirnya ia menemukan beberapa titik kelemahan pertahanan pasukan musuh. Setelah itu King pun langsung bergegas melaporkan hasil analisinya kepada pemimpin klannya, bahwa ia telah menemukan titik kelemahan pertahanan musuh dan telah menyiapkan rencana yang sangat sempurna. Kemudian pemimpin pun mempelajari rencana King, dan pemimpin pun menyetujui rencananya, dan memerintahkan pasukan agar segera menyerang Dongwu. Scene pun beralih pada saat penyerangan dimulai. Terlihat King mencoba menyerahkan diri agar dapat bisa masuk ke dalam kerajaan Dongwu, dan semua pasukan menunggu dari kejauhan sambil menunggu aba-aba dari King untuk menyerang. Setelah King dijadikan tawanan, ia pun bertemu dengan mata-mata yang pernah memberikan informasi kepadanya. Dan ternyata mata-mata itu sengaja memberikan informasi palsu dan menjebak King. King pun marah, dan dengan kecerdikan King ia pun berhasil membunuh mata-mata pengkhianat itu, lalu ia berhasil melarikan diri. Setelah King keluar dari ruangan tahanan itu, ia pun berjalan dan menelusuri setiap ruangan dan ia menemukan beberapa bahan peledak yang siap dipakai. Terlintas di kepala King, ia pun menyadari bahwa rencananya sudah diketahui dan pasukannya akan dijebak. Tak lama beberapa penjaga memergoki King dan menyerangnya. King pun mencoba melarikan diri, namun pasukan musuh sangat banyak dan King pun terpojok. Pada saat ini beruntung beberapa teman King yang menyusul berhasil masuk dan menolong King. Namun tidak lama setelah mereka mengobrol, penjaga yang lain pun mulai berdatangan dan membuat mereka panik dan menghindar. Tidak lama di tengah perjalanan keadaan sangat memburuk, karena mereka terkepung oleh musuh dan Paman Chang pun mengorbankan dirinya untuk menahan pasukan musuh. Agar King dapat bisa selamat dan menyampaikan laporan kepada pemimpinnya bahwa mereka akan dijebak. Paman Chang kemudian melawan dan menahan semua pasukan yang akan mengejar King. Kemudian ia pun berhasil dikalahkan dan dibunuh oleh pasukan Dongwu. Di sisi lain, King bersama temannya berhasil lolos dan menemukan jalan rahasia, yaitu terowongan bawah air yang terhubung dengan sungai di mana para pasukannya menunggu di luar. Dan King pun meledakkan dinding yang menutupinya. Setelah King berhasil keluar dari kerajaan itu, lantas lalu ia melaporkan ke pemimpinnya bahwa rencana mereka telah diketahui pihak musuh dan mereka akan dijebak. Dan kemungkinan mereka akan mati terbakar karena pasukan musuh sudah siap dan akan menghujaninya dengan bola api. Di sisi lain, Jenderal Panjang, pemimpin dari Dongwu, telah bersiap untuk menyerang dan membakar habis pasukan Shu Han.
Setelah pasukan Shuhan terlihat oleh Jenderal Panjang pun memerintahkan serangan penuh. Serangan pun berlangsung, bola api dan hujan panah pun menerjang dan meluluhlantahkan kapal pasukan Shuhan, dan para kapal habis terbakar. Namun di situ Jenderal Panjang merasa ada yang tak beres. Karena dari setiap kapal yang terbakar tidak ada tanda-tanda kehidupan, bahkan mayat pun tidak ada. Lalu ia menyadari bahwa King yang telah berhasil lolos mungkin sudah memberitahukan rencananya kepada pemimpinnya. Dan mungkin saja sekarang justru Jenderal Panjang yang masuk jebakannya King. Dan ternyata benar, King pun berhasil mengelabui Jenderal Panjang. Ia menyusun rencana agar semua awak kapal dan pasukan mengosongkan kapal, agar seolah-olah pasukan Shuhan akan menyerang dan berhasil masuk jebakan pasukan Dongwu. Namun pada kenyataannya pasukan Shuhan telah masuk dan menyusup ke dalam kerajaan Dongwu melalui jalan rahasia yang pernah dilalui King untuk melarikan diri. Setelah pasukan Shuhan berhasil masuk, mereka akan menghabisi pasukan Dongwu dari dalam dan menghadangnya untuk masuk. Xin pun berpindah ke sisi lain. Setelah Jenderal Panjang menyadarinya, Jenderal pun memerintahkan untuk mundur dan kembali ke dalam kota. Namun saat mau masuk ke dalam kota, sayangnya pasukan Shuhan sudah menguasai dan menduduki kerajaan Dongwu dan menghadang pasukan Dongwu dari dalam. Pertempuran pun berlangsung. Karena posisi pasukan Shuhan yang diuntungkan, pasukan Shuhan pun berhasil mengalahkan pasukan Dongwu dan memukul beberapa pasukannya. Jenderal Panjang pun merasa terpojok dan panik. Lalu kemudian ia melarikan diri. Namun tidak berakhir di sini. King pun berlari dan berusaha mengejarnya. Adegan saling kejar-kejaran pun berlangsung. Sesampainya di tempat yang penuh dengan semak belukar, Jenderal Panjang pun berniat untuk menghabisi Jenderal King. Namun sayangnya serangannya berhasil dihindarkan oleh King, dan duel pun berlangsung. Hingga akhirnya King pun tertusuk pedang oleh Jenderal Panjang. Tapi tidak berakhir di situ. King memanfaatkan situasi terpojoknya dan mengambil tusuk konde yang dipakai Jenderal Panjang, lalu ia menusukkan ke lehernya, yang membuat Jenderal Panjang kesakitan dan membuat ia kehilangan keseimbangannya. Dan di situ King pun menghabisi Jenderal Panjang dengan menusuknya menggunakan pedang sabit naga hijau, dan Jenderal Panjang pun meninggal. Di akhir film memperlihatkan berkumpulnya sisa-sisa pasukan yang masih hidup dan menyambut kemenangannya Jenderal King yang telah berhasil membunuh Jenderal Panjang dan juga merebut kembali pedang sabit naga hijau. Dan film pun berakhir.